Assalamualaikum, kami dari kelompok 1, kelas B yang beranggotakan Atep Arus Mumin, Awan Purnama, Elis Ani Sulastri, Nadila Siti Marjani, Fitria Handayani, dan Rena Salsabila. Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan praktikum tentang getaran benda yang dihasilkan oleh Pegas. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengukur periode dan frekuensi getaran serta menyelidiki pengaruh massa terhadap frekuensi getaran. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan adalah yang pertama ada Pegas, ada 3 buah benda dengan massa sekitar 100 gram, 200 gram, dan 300 gram, dan stopwatch. Yang pertama, kita mengukur getaran benda oleh Pegas. Langkah pertama, gantungkan Pegas pada statis, kemudian gantungkan benda dengan massa 100 gram di ujung Pegas. Tarik benda ke bawah sejauh sekitar 5 cm, lalu lepaskan. Ukur waktu Pegas bergetar selama 20 getaran menggunakan stopwatch. Lakukan pengukuran ini sebanyak 5 kali dan catat hasilnya. Kemudian hitung rata-rata periode dan frekuensi dari getaran tersebut. 5 minutes later. 2 hours later. Maka data hasil pengamatannya seperti berikut. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua. Kita akan menyelidiki pengaruh massa terhadap frekuensi getaran. Lakukan percobaan yang sama dengan benda berbobot 150 gram dan ulangi sebanyak 5 kali. Catat hasilnya dan bandingkan frekuensi getaran dari berbagai berpengaruh terhadap frekuensi. Mari kita analisis bersama. 5 minutes later. 2 hours later. Maka data hasil pengamatannya seperti berikut. Dari percobaan ini, kita dapat menyimpulkan bahwa yang digantung pada Pegas, maka frekuensi getarannya akan berubah. Hal ini menunjukkan bahwa massa berpengaruh terhadap periode dan frekuensi. Teman-teman, pada video kali ini kita akan melakukan praktikum tentang getaran beban pada ayunan atau bandul sederhana. Tujuan dari praktikum ini adalah untuk menghitung besarnya periode dan frekuensi pada bandul sederhana. Langsung ke langkah praktikumnya. Yang pertama, memasang bandul. Gantungkan bandul dengan seutas benang pada tiang yang tingginya kira-kira 1,5 meter seperti pada video. Tariklah beban dari posisi keseimbangan titik 0 ke kiri sehingga menyimpang kira-kira 10 derajat titik A. Siapkan stopwatch. Jalankan stopwatch bersamaan dengan melepaskan beban dari titik A. Hitung waktu saat bandul kembali ke titik A untuk pertama kalinya sebagai hitungan ke-1, hitungan kedua untuk yang kedua kalinya, dan seterusnya sampai hitungan ke-10. Lalu matikan stopwatch dan catat hasilnya. Catat hasil pengamatan waktu tempuh 10 getaran pada tabel yang sudah disediakan. Ulangi langkah-langkah di atas dengan mengganti beban dari 20 gram sampai 100 gram. Lakukan percobaan lagi dengan panjang tali yang berbeda-beda, tapi massa beban tetap, misalnya 60 gram. Catat hasilnya. Lalu perhatikan apakah periode dan frekuensi bandul dipengaruhi oleh massa beban dan panjang tali. Dari hasil percobaan ini, kita dapat mengetahui pengaruh massa dan panjang tali terhadap periode dan frekuensi getaran bandul sederhana. Biasanya periode tidak dipengaruhi oleh massa beban, tetapi dipengaruhi oleh panjang tali. Kita akan melakukan praktikum IPA sederhana tentang percobaan benda bergetar sebagai sumber wujud. Simak langkah-langkah dan penjelasannya. Jadi tujuan praktikum kita kali ini yaitu menjelaskan penyebab timbulnya bunyi dan menjelaskan cara perambatan bunyi. Langsung saja ke langkah praktikumnya. Pertama, letakkan mistar plastik di atas meja. Pastikan salah satu ujung mistar menonjol keluar sejauh 15 cm dari tepi meja. Tarik ujung mistar yang menonjol ke atas, lalu lepaskan. Amati apakah bagian mistar yang bergetar mengeluarkan bunyi. Lalu, ulangi langkah tadi untuk panjang mistar yang menonjol 10 cm. Dan catat apakah getaran masih menimbulkan bunyi. Lakukan percobaan lagi dengan panjang mistar yang menonjol 5 cm.
20 cm, dan 25 cm, dan amati dan bandingkan kecepatan getaran mistar pada setiap kondisi. Nah, hasil pengamatan kita kali ini, perhatikan bagian mistar yang bergetar ternyata mengeluarkan bunyi. Bunyi terjadi karena getaran benda menimbulkan gelombang yang merambat lewat udara ke telinga kita. Semakin pendek bagian mistar yang menonjol, maka frekuensi getarannya semakin tinggi dan bunyinya lebih nyaring. Sebaliknya, semakin panjang bagian mistar, bunyi yang dihasilkan cenderung lebih rendah. Kesimpulannya, benda yang bergetar dapat menghasilkan bunyi. Bunyi bisa terdengar karena getaran pada mistar merambat melalui udara. Percobaan ini memperlihatkan bahwa sumber bunyi